Sekarang kita akan masuk ke bagian yang B, yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, maksudnya adalah apa sih yang membedakan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan alam yang lainnya seperti fisika, biologi, dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang membedakan atau menjadi ciri khas dari ilmu kimia adalah ilmu kimia fokus pada mempelajari struktur zatnya. Jadi apa saja benda yang ada di sekitar kita, materi yang ada di sekitar kita, apa struktur penyusunnya, orang kimia lah yang mempelajari. Contoh misalnya, jika di meja ada gelas berisi air. Ada gelas berisi air. Maka bagi orang ekonomi mungkin berpikirnya jika air ini dikemas dengan kemasan menarik, kira-kira berapa nilai jualnya gitu ya. Atau kalau bagi orang biologi, dia akan fokus pada apa manfaat meminum air. Bagi orang fisika yang mempelajari ilmu fisika, mungkin dia akan mempelajari ketika air itu diminum berapa kecepatan masuknya air hingga sampai ke lambung misalnya, kan gitu ya. Nah, tapi bagi orang kimia, begitu melihat air, maka yang dipikirkan adalah apa sebenarnya struktur penyusun dari air. Kenapa harus mempelajari struktur? Karena struktur ini nanti akan menentukan sifat dari zat itu sendiri. Nah, misalnya kita membandingkan ada dua cairan yang sama-sama bening, tapi dia punya struktur yang berbeda. Yang satunya air, yang satunya alkohol, sama-sama bening. Tapi ternyata jika air dan alkohol ini diminum, air itu baik untuk kesehatan, alkohol malah memabukkan gitu ya. Air jika disiramkan ke api, maka api bisa padam. Tetapi jika alkohol disiramkan ke air, maka api tadi, jika alkohol disiramkan ke api, maka api tadi akan bertambah besar. Mengapa air dengan alkohol punya sifat yang berbeda? Karena ternyata strukturnya berbeda. Jadi antara air dengan alkohol strukturnya berbeda. Beda struktur, maka sifatnya akan berbeda. Baik itu. Nah, jika sifatnya berbeda dan ketika zat tadi itu direaksikan dengan zat yang lain, maka dia akan menghasilkan perubahan materi. Contoh misalnya, natrium, logam natrium itu punya sifat yang sangat reaktif terhadap air. Jika kita menyiramkan air ke logam natrium, maka akan menimbulkan ledakan. Reaktif. Ini reaktif. Sedangkan Cl itu berwujud gas. Dia ini beracun. Gas yang beracun. Jika terhirup, maka kita bisa keracunan, dan jika tidak tertolong maka bisa meninggal. NaCl adalah dua zat yang berbeda, punya struktur yang berbeda dan punya sifat yang berbeda. Tapi jika dua zat ini ditambahkan, maka ternyata dia bisa membentuk suatu senyawa baru yang disebut NaCl. Siapa NaCl ini? Yaitu garam dapur. Nah, siapa yang tidak kenal dengan garam dapur? Jadi garam dapur ini ternyata sifatnya nanti rasanya asin dan dia bermanfaat sebagai penambah rasa, penyedap untuk masakan. Na yang reaktif, Cl yang beracun, dua sifat yang berbeda, dua struktur yang berbeda, begitu direaksikan dia menjadi sifat baru, membentuk perubahan baru yang punya sifat yang berbeda. Oke, kemudian apalagi yang menjadi pembelajaran di ilmu kimia? Ilmu kimia juga akan berfokus pada sifat materi. Di sini mencakup sifat fisik dan sifat kimia. Oke ya. Nanti akan kita pelajari lebih mendetail tentang sifat-sifat unsur ini nanti di kelas 12. Nah, ciri khas yang kedua yaitu ilmu kimia itu berkembang melalui eksperimen. Percobaan di laboratorium, penelitian. Artinya, jika kita melihat perkembangan saat ini,
jika misalnya kita pulang sekolah kepanasan atau pulang main kepanasan pengen minum minuman yang rasa jeruk, maka kalau kita membandingkan dengan zaman dulu jika ingin minuman rasa jeruk maka harus cari buah jeruk dulu, diperas baru jadilah minuman jeruk. Tetapi saat ini kita tidak perlu itu. Kita cukup datang ke warung, beli minuman saset atau minuman botol yang rasa jeruk. Artinya untuk para produsen itu membuat minuman rasa jeruk tersebut, dia tidak perlu mencari buah jeruk, tapi cukup menambahkan perasa jeruk. Lahirnya perasa jeruk tadi itu atau perasa buah-buahan yang lain itu disebabkan adanya perkembangan dari ilmu kimia. Ilmu kimia berkembang dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat yang di sekitar kita, ya. Nah, dengan berkembangnya ilmu kimia tadi, improvisasi perkembangan sintesa tadi, maka lahirlah produk-produk ilmiah. Produk tadi itu bisa bersifat berupa fakta, prinsip, hukum, teori, bahkan berupa produk yang bisa dinikmati langsung oleh manusia. Nah, produk-produk tadi itu bisa dihasilkan karena memuat proses-proses ilmiah. Artinya dilakukan secara ilmiah, tidak hasil hanya pikiran saja, buah pikiran semata saja, tetapi dihasilkan dari proses ilmiah melalui eksperimen. Dan proses ilmiah tadi itu bisa terrealisasi jika memiliki sikap ilmiah. Jadi ilmu kimia itu cirinya ada eksperimen, dari eksperimen lahirlah produk, dari produk lahirlah diperlukan proses ilmiah, dari proses ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Apa aja sikap ilmiah ketika mempelajari ilmu kimia? Di antaranya ada jujur, teliti, dan disiplin. Jujur artinya kalau sedang belajar, ya belajar untuk jujur. Kalau misalnya sedang praktek, kita pun harus jujur dengan yang kita lakukan. Apapun hasil percobaan kita laporkan, baik itu sesuai dengan tujuan ataupun melenceng dari tujuan. Jujur. Teliti, ketika belajar kimia harus teliti karena nanti kita akan mempelajari banyak hal, apa terlebih lagi jika di laboratorium, ya. Kita harus teliti ketika praktek. Yang ketiga adalah disiplin. Tiga sifat ini sebenarnya, sikap ini hampir semua disiplin ilmu sangat menjunjung tinggi ketiga sikap ilmiah ini: jujur, teliti, dan disiplin. Jika ketiga sikap ini dimiliki, maka akan mudah untuk melakukan proses ilmiah yang nanti akan melahirkan produk ilmiah melalui eksperimen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.